Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Salah satu dari adilatul ahkam dalam konteks Islamic law atau hukum Islam adalah apa yang disebut dengan al-urf. Ya, al-urf sendiri dia memiliki sinonim yang hampir sama maknanya, yaitu al-adah atau adat, yaitu kebiasaan di tengah masyarakat. Ketika bicara tentang al-urf dengan adat, tentu saja di sana muncul perbedaan. Salah satu perbedaan yang paling mendasar adalah bahwa adat itu dia sifatnya itu general, sifatnya itu umum, sehingga kemudian dia menjadi satu kebiasaan yang ada di masyarakat, baik itu sifatnya itu baik ataupun tidak baik. Sementara urf itu adalah kebiasaan yang ada di masyarakat, kemudian itu dianggap oleh masyarakat, diyakini oleh masyarakat, dan juga dipercaya oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sifatnya itu baik. Sehingga kemudian kalau ada istilah al-urf, maka ada juga nanti dalam kaidah fiqhiyah itu adalah al-adah muhakkamah, bahwasanya adat kebiasaan nanti dalam konteks ini adalah urf, itu bisa menjadi satu dalil hukum. Nah, ketika bicara tentang urf dan juga adat dalam konteks yang lebih spesifik sebagai dalil hukum, maka kemudian dia menjadi satu sandaran dalam berbagai permasalahan, khususnya berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. Ya, apakah dia diterima sesuai dengan syariat Islam atau dia itu ditolak. Tentu saja hal pertama yang harus dipahami dalam prinsip dari urf atau adat itu adalah bahwasanya adat atau urf itu dikatakan bisa diterima oleh Islam ketika pertama itu dia tidak bertentangan dengan nas, tidak bertentangan dengan teks dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ini yang pertama. Jadi kalau ada adat atau kebiasaan urf yang ternyata dia itu bertentangan dengan teks, ya bertentangan dengan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka otomatis dia itu tertolak. Kemudian yang kedua, bahwasanya adat dan kebiasaan urf tersebut memang sudah berlangsung secara terus-menerus dan tidak ada satu orang pun atau tidak ada masyarakat itu yang menolaknya. Misalnya seseorang yang merayakan hari raya Idul Fitri dengan melakukan silaturahmi, dengan melakukan mungkin saling memaafkan dan lain sebagainya, itu adalah urf, itu adalah adat kebiasaan yang di masyarakat yang memang itu diterima dan itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwasanya urf atau adat tersebut dia memang sesuatu yang sudah berlangsung cukup lama, ya cukup lama, dan kemudian tidak ada yang kemudian menolaknya tadi, atau mungkin tidak juga menganggap itu sesuatu yang tidak baik. Ya, maka dari sini kita bisa menemukan bahwasanya al-adah muhakkamah, yaitu adat bisa dijadikan sebagai dalil hukum ketika adat itu pertama tidak bertentangan dengan teks dari Al-Quran ataupun Al-Hadis serta ijma. Yang kedua, bahwasanya adat atau urf kebiasaan tersebut sudah berlaku cukup lama. Dan juga yang ketiga, bahwasanya adat dan kebiasaan tersebut itu diterima oleh masyarakat dan tidak ada yang menolaknya, karena memang secara logika, secara logis, secara apa yang ada di masyarakat itu juga memang baik. Nah, sehingga dengan ini Islam itu sangat ramah dengan kebiasaan, ramah dengan adat budaya, ya selama dia itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian urf atau adat ini sebagai satu dalil hukum, dia juga bisa menjadi satu analisis dalam sebuah metode penelitian. Tentu saja dia menggunakan, atau teori ini menggunakan pendekatan-pendekatan yang masing-masing madzhab itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Sehingga ketika seseorang ingin membuat skripsi, tesis atau disertasi, bisa menggunakan pendekatan teori urf ini sebagai pisau analisis dalam karya ilmiahnya tersebut. Ingin tahu lebih jauh mengenai urf sebagai pisau analisis, sebagai metode penelitian dalam sebuah skripsi, tes atau disertasi, jangan lupa tetap di stay tune di channel ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.